Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Trisnawati. Pada bab materi kali ini yang akan kita bahas adalah bab firewall. Di sini kita akan membahas bab firewall. Nantinya kita akan membahas 3 menu utama di outline. 3 menu utamanya yaitu firewall filter, firewall address list, firewall NAT. Bab materi yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu firewall filter, di mana pada firewall filter ini kita akan banyak membahas istilah chain. Firewall filter chain, Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Jadi misal kita pergi ke Pinetlab, pastikan Mikrotik kalian itu nyala dan bisa login ke Winbox. Nah, di sini kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Di sini ada filter rules. Kita klik add. Nah, di sini ada pilihan chain-nya, teman-teman. Chain itu apa? Jadi kita akan membahas di sini. Di mana pada firewall filter ini terdapat 3 chain. Ada yang namanya forward, input, dan juga output. Chain itu apa sih? Chain itu merupakan parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis yang akan diolah pada Mikrotik kita nantinya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi, kita akan berkenalan dengan paket flow. Jadi, kita akan bahas ketiga-tiganya, yaitu input ke router, output dari router, forward melewati router. Jadi, yang pertama ada yang namanya input. Input itu memiliki definisi manajemen paket dari laptop menuju router. Jadi, dia fokus ke router. Jadi, gambarannya adalah ketika ada paket dari laptop menuju router, itu diblokir, teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan chain input. Yang kedua, ada yang namanya output. Output itu memiliki definisi manajemen paket data yang keluar dari router. Jadi, dia keluar menuju jaringan internet, ataupun keluar menuju jaringan LAN. Jadi, contohnya adalah dari router ke internet, atau dari router ke laptop. Untuk kasusnya adalah seperti blokir ping dari router ke YouTube. Itu bisa menggunakan chain output ya, teman-teman. Dan yang ketiga ada yang namanya forward. Jadi kata kuncinya adalah melewati router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Itu bisa menggunakan chain forward. Jadi sebagai contoh, saat kita ingin memblokir Facebook dari laptop ke internet, itu bisa menggunakan chain forward. Karena kata kuncinya melewati router. Oke, di sini saya ambil contoh kasusnya. Yang pertama ada yang namanya kasus blokir ping dari ke router. Input source laptop sama dengan router. Yang kedua ada yang namanya blokir ke Facebook. Output source
Facebook. Dan yang ketiga, blokir akses YouTube forward source stop dengan YouTube. Jadi ini merupakan konsep dari firewall filter yang dimana kita berkenalan dengan yang namanya chain. Selanjutnya kita akan bahas firewall filter konsep if then. If itu artinya jika, then itu artinya maka. If paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if then. Nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Langsung saja kita implementasikan kepada mikrotik kita. Pastikan mikrotiknya dalam keadaan nyala ya teman-teman, dan bisa login ke Winbox. Kita bisa pergi ke menu IP, firewall, kita klik add di filter rules. Nah, inilah menu dari if teman-teman. Nanti kita bisa definisikan saja SRC-nya berapa. Nah, dari paket ini, action-nya itu apa, then-nya itu apa. Nah, di sini kita klik apakah nanti akan di accept, diizinkan, atau di drop, memblokir. Maka ini yang disebut dengan then, if then. Kita langsung ambil contoh kasus aja. Jadi terdapat dua kasus dengan ilustrasi yang sudah tersedia. Kasus pertama itu ada kasus blokir ping dari laptop ke router. Nah, pada chain-nya kita bisa menggunakan chain input ya teman-teman. Nah, nanti tinggal kita isi di bagian ininya. IP address si PPC itu apa? Nanti kita isi di sini. Nah, kemudian paket apa yang ingin diblokir? Nah, misalkan paket ICMP atau yang lain. Nanti kita bisa pilih di ICMP. Nah, dari if ini kita akan melakukan then-nya, yaitu di action. Apakah diizinkan atau diblokir? Karena di sini tuh diblokir, jadi kita pilih action-nya itu drop. Nah, ini dari contoh kasus yang pertama. Kalau untuk contoh kasus yang kedua bagaimana teman-teman? Nah, dimana blokir ping dari laptop ke Facebook. Maka bisa kita gambarkan, kita klik add. Nah, untuk menu IP-nya di general kita pilih forward karena dia melewati router teman-teman. Terus untuk SRC address-nya bisa kita isikan nanti ya teman-teman. Nah, DST address-nya kita isikan si IP Facebook. Paket yang akan diblokir itu adalah paket HTTPS, jadi kita bisa pilih TCP karena TCP itu HTTPS. Nah, TCP itu portnya berapa, jadi kita bisa isikan portnya itu 443. Nah, dari menu if ini langkah then yang akan kita gunakan itu kita ingin blokir, jadi kita bisa pilih drop ya teman-teman. Itulah bagaimana penjelasan dari konsep if dan juga then ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada strategi firewall filter. Nah, yang pertama di sini ada accept view drop any, dan juga yang kedua ada drop view accept any. Sebelumnya kita memiliki satu perangkat mikrotik yang terhubung ke 5 PPC client
melalui perantara satu switch. Seperti biasa, kita akan melakukan contoh kasus. Nah, di sini saya sudah buat contoh kasusnya. Contoh kasus yang pertama yaitu dua komputer tidak bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Untuk strateginya terdapat dua cara, yaitu accept you drop any dan juga drop you accept any. Kita mulai dari kasus yang pertama. Misal PPC 1 dan PPC 2 ini tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu bisa. Maka ini menggunakan strategi drop you accept any. Memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Untuk kasus yang kedua yaitu dua komputer bisa ping ke internet 8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maka strategi apa yang bisa kita gunakan? Jawabannya adalah accept you drop any. Karena kita mengizinkan beberapa komputer untuk bisa ping ke internet dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Jadi inilah strategi yang bisa kita gunakan pada firewall filter. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas studi kasus. Jadi yang pertama di sini ada studi kasus. Terdapat 4 kasus yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama di sini ada hanya beberapa PPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Oke, bisa kita langsung implementasikan saja di sini. Di pinitab kalian, pastikan seluruh perangkat yang ada di pinitab kita dalam keadaan aktif ya. Sebelumnya kita lakukan hanya PPC 1 yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Jika sudah berhasil, bisa kita kembangkan kedua PPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Jadi untuk PPC 1 saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Maka ini bisa menggunakan chain yang namanya input. Jadi chain yang akan digunakan adalah input ya, karena dia source address-nya berasal dari PPC dan base address-nya berakhir di router. Maka chain yang cocok digunakan adalah chain input. Selanjutnya, konsep strategi apa yang cocok digunakan dalam kasus ini? Jadi, strategi yang cocok digunakan adalah accept you drop any. Jadi, mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Oke, kita langsung implementasikan ke aplikasi Winbox. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya ya. Oke, di sini untuk tahapan pertama kita bisa pergi ke menu IP, firewall. Di sini masih kosong ya rules-nya. Jadi bisa kita tambahkan add rules baru, kita definisikan if then-nya itu seperti apa. If-nya itu berarti ada di general dan then-nya itu ada di action. Jadi kita tentukan dulu if-nya. Chain yang cocok digunakan adalah chain input. Kemudian source-nya, address-nya si PPC 1. Kita pergi ke pinitab-nya dulu. Lalu ke terminal. Kita ketik IP DHCP. Harus Dora ya teman-teman. Nah, lalu kita ketik show IP. Nah, ini IP-nya ya. Lalu kita ketik di Winbox. Satu 92 168 88253 88 253. Nah, ini untuk source address-nya ya teman-teman. Untuk protokol yang ingin kita gunakan adalah ICMP. Karena PPC 1 itu bosnya bisa internetan, untuk sisanya tidak bisa. Jadi kita ganti protokolnya menjadi ICMP.
Terus untuk bagian action, karena PVC1 kita ingin mengizinkan ke ping router, maka kita bisa accept ya. Kita pergi ke action, lalu kita accept. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya. Kita tinggal buat drop any-nya. Kita klik add, lalu general, untuk IP-nya general. Untuk chain-nya adalah chain input. Nah, untuk short address-nya biarkan kosong. Kemudian untuk protokolnya bisa kita isikan ICMP. Terus di bagian den-nya, action-nya kita pilih drop. Langsung kita apply. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Langsung kita bisa lakukan pengujian ya, teman-teman. Nah, di PVC1 kita bisa ping. Kita ping ke router Ethernet 2, IP-nya itu kita lihat itu 88.1. Nah, bisa kita sini ping 192.168.88.1. Nah, bisa ya teman-teman. Akan tetapi ketika kita coba perhatikan pada PVC selebihnya, itu tidak bisa. Jadi kita request IP-nya terlebih dahulu. Kita ketik IP DHCP. Nah, sudah muncul. Kita request dari PVC1 sampai PVC5 IP DHCP. Ini juga sudah ada. Lalu PVC4 IP DHCP. Nah, sudah ada. Dan yang terakhir PVC5. Kita request dulu IP DHCP. Nah, sudah ada semua ya teman-teman. PVC1 itu 253, PVC2 itu 249, PVC3 252, PVC4 itu 251, dan PVC5 itu 250. Jadi sudah sesuai dan sudah berurutan. Kita tadi goalsnya bisa ping ke router hanya PVC1. Kita lakukan ulang, ping 192.168.88.1. Nah, bisa. Nah, di sisanya itu tidak bisa karena kita sudah drop. Kita ketik ping 192.168.88.1. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Kita lakukan di PVC selanjutnya, ping 198.168.88.1. Ini juga tidak bisa ya teman-teman. Ini juga tidak bisa. Dan yang terakhir kita coba ping 198.168.88.1. Nah, ini juga tidak bisa ya teman-teman karena tadi kita sudah drop. Ini juga tidak bisa atau time out.
Oke, sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi hanya PVC1 saja yang bisa ping ke router, dan sisanya tidak bisa. Nah, sekarang kita kembangkan hanya PVC1 dan PVC2 yang bisa ping ke router, dan PVC3, 4, 5 tidak bisa ping ke router. Jadi, bisa kita lakukan praktiknya. Kita buka aplikasi Winbox. Jadi bisa kita lihat di sini IP PVC2-nya kita dapat berapa, teman-teman. Untuk PVC2 itu adalah, kita coba lihat dulu show IP. Nah, IP-nya itu 249. Lalu kita pergi ke Winbox. Di firewall kita bisa masuk ke Xshop karena kita ingin mengizinkan PVC2. Lalu kita pergi ke general, lalu kita bisa copy. Untuk generalnya kita bisa sikan di IP si PVC2. Bentar ya, kita lihat dulu, saya lupa. 249. Nah, sini kita ketik 249. Untuk protokolnya sudah sesuai, dan juga untuk actionnya juga sesuai. Lalu kita lakukan apply, lalu oke. Berarti di sini kita sudah memiliki dua rules. Untuk rules yang pertama yang accept ini adalah PVC1, dan accept kedua adalah PVC2. Dan untuk dropnya ini adalah sisanya 345 itu tidak bisa ping ke router. Berarti kita bisa langsung buktikan implementasinya. Di PVC2 yang sebelumnya dia tidak bisa ping, kita bisa lakukan pengujian ulang. Ping 192 168 88.1. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan studi kasus hanya beberapa PVC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Jadi kita mulai ke kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa PVC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Kita bisa pergi ke menu VNet Lab. Jadi di sini saya ingin menambahkan satu server. Kita klik kanan node, lalu virtual PC. Untuk namanya kita ganti menjadi server, dan untuk ikonnya kita klik server. Nah, kita bisa pakai server yang ini, lalu select. Dan untuk description-nya kita hapus juga, kita ganti jadi server agar sesuai, lalu kita save. Kalau misalkan udah, langsung bisa kita jalankan server itu, dan kita hubungkan server ini ke Mikrotik. Jadi topologi yang kita punya saat ini adalah suatu perangkat Mikrotik yang Ether 2-nya terhubung ke jaringan LAN, dan Ether 3-nya itu terhubung ke server. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa PVC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Kita masuk lagi. Jika sudah dinyalakan, bisa kita klik. Lalu kita bisa show IP. Jika si PVC ini kan didapatkan dengan cara DHCP ya. Saya ingin IP DHCP server yang didapatkan ini secara statik. Cara perintahnya gimana? Kita bisa menggunakan perintah ini, IP spasi 192 168
99.2/24, lalu spasi. Untuk gateway-nya itu adalah si IP mikrotik yang mengarah di Ether 3, berarti 192.168.199.1/24, lalu kita enter. Lalu kita ketik show IP. Oke, di sini sudah berhasil. Untuk kasus yang kedua ini, kita ingin hanya beberapa PPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Oke, untuk masalah topologi di sini sudah siap. Untuk di Winbox, bagian firewall filternya yang di kasus pertama, kita menuju menu IP firewall. Yang di kasus pertama itu bisa kita disable biar gak mengganggu. Tinggal kita klik X, kita bisa klik, lalu kita bisa ketik show IP. Nah, di sini sudah ada ya IP-nya. Selanjutnya kita bisa ping dari server ke mikrotik, itu ping 192.168.99.1, enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba lakukan di PPC 2. Kita ketik show IP. Nah, di sini sudah ada ya IP-nya. Kita bisa ping ya. Ping 192.168.88.1, lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Karena fungsi dari router itu kan untuk mengkoneksikan berbagai perangkat komputasi yang berbeda network. Jadi kalau misal saya ingin ping dari server ke PPC 2, PPC 2 itu IP-nya 88.254. Saya coba lakukan komunikasi di sini ya, coba ping 192.168.254 bisa ya teman-teman. Oke, setelah persiapan topologi sudah selesai, pada kasus kedua ini nantinya kita akan coba praktek agar hanya beberapa PPC saja yang bisa akses ke server. Misal kita membatasi hanya PPC 3 dan PPC 4 yang hanya bisa ping ke server, yang lainnya tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita bisa ambil solusi dari jawabannya dulu. Chainnya menggunakan apa, strateginya menggunakan apa, terus if then-nya seperti apa. Untuk menjawab kasus pertanyaan yang kedua itu, kita bisa menggunakan chain forward karena dia melewati router. Kemudian untuk strateginya kita akan menggunakan accept view drop any, memblokir sisanya. Oke deh, bisa kita langsung implementasikan saja. Pada Winbox kita pergi ke Winbox, kita pergi ke menu IP,
lalu firewall. Nah, di sini kita bisa klik end. Jadi kita lakukan if dulu ya di general. Untuk accept view berarti sudah benar ya, chainnya itu menggunakan chain forward. Untuk short address-nya kita bisa isikan CPVC3. Kita lihat dulu IP CPVC3 itu berapa. Kita ketik di sini, kita ketik dulu IP DHCP, lalu kita enter. Nah, lalu kita ketik show IP, enter. Nah, di sini sudah ada ya IP CPVC3 yaitu 8853. Lalu kita lanjut ke IP CPVC4. Kita ketik IP DHCP dulu ya. Lalu enter. Lalu kita ketik show IP. Nah, ini untuk IP CPVC 4 ya. IP-nya itu 88252. Berarti kita tulis IP CPVC 3 dulu yaitu 253. Kita tulis dulu ya. 192.88.253. Nah, ini IP dari CPVC3 ya. Selanjutnya kita isikan si DST address-nya, yaitu si IP si server. Bisa kita tulis di sini berarti 192.168.99.2. Untuk protokolnya yaitu ICMP. Nah, ini untuk yang bagian if-nya. Untuk bagian then-nya di bagian action, kita ingin PPC 3 dan 4 itu diizinkan, berarti kita pilih yang accept. Lalu kita lakukan apply, lalu OK. Nah, ini kan untuk si PPC 3, jadi kita lakukan copy aja. Copy. Nah, kita ganti aja yang short address-nya. Untuk PPC 4 itu IP address-nya. Kita lihat dulu si PPC 4 252. Untuk chain-nya sudah benar, DST address-nya juga sudah benar, protokolnya juga sudah benar, dan di bagian action-nya, then-nya juga sudah benar karena diizinkan. Kita klik apply, lalu OK. Nah, berarti yang ini adalah PPC 3 dan yang ini adalah PPC 4. Oke deh, berarti yang accept view-nya sudah berhasil. Tinggal kita lakukan pada si rules drop any-nya, blokir sisanya. Jadi kita bisa tambahkan di sini add dengan kriteria drop any. Untuk if-nya kita gunakan forward-nya agar PPC 1 dan 5 itu tidak bisa ping ke server karena dia tidak melewati router. Jadi chain yang cocok adalah chain forward. Nah, untuk short address-nya kita bisa kasih network dari LAN, yaitu 192.168.88.0 seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya DST address-nya itu adalah IP si server 192.168.99.2. Oke, untuk protokolnya kita isikan ICMP karena kita ingin memblokir si PPC 1, 2, dan 5.
Nah, ini untuk bagian if-nya. Kemudian kita pergi ke bagian then, yaitu action. Di bagian actionnya kita ingin melakukan drop. Oke, setelah itu kita bisa lakukan apply, lalu oke. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Tinggal kita lakukan pengujian uji coba. Kita langsung lakukan uji coba untuk PVC 3 dan 4 dulu. Kita coba di PVC 3 dulu. Kita ketik ping server ya teman-teman. Ping 192.168.99.2. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian dari PVC 4-nya kita coba lakukan ke server. Ping 192.168.99.2. Ini juga udah bisa ya teman-teman. Berarti udah cocok ya untuk accept view-nya. Sekarang kita lakukan pengujian pada si drop ininya, berarti sisa-sisanya tidak bisa melakukan ping ke server 1, 2, dan 5 itu tidak bisa. Kita coba dari PVC 1 dulu ya, kita ketik IP DHCP dulu. Lalu kita ketik show IP. Nah, ini untuk IP-nya ya. Kita dapat 88251. Kita bisa ping ke server, kita ketik ping 192.168.99.2. Kita enter. Pastikan tidak berhasil ya teman-teman, tapi di sini masih berhasil. Maka kita coba lakukan troubleshooting. Berarti kita coba setting di bagian winbox-nya. Kita pergi ke bagian drop any. Kita pergi ke general. Kan kita tadi definisikan dari jaringan LAN. Kita coba tutup aja ya si source address-nya. Kemudian kita lakukan apply. Oke. Kita lakukan uji coba ulang. Di sini kita lakukan ulang. Ping 192.168.99.2. Lalu kita enter. Nah, di sini kita berhasil ya. Tidak bisa. Berarti tadi kita short address-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Terus yang diizinkan itu hanya 2 IP, yaitu 253 dan juga 252. Dan kita lakukan pengujian juga dari PVC 2. Kita lakukan ping ke server, yaitu ping 192.168.99.2. Itu pastikan tidak berhasil ya, timeout. Oke, untuk yang di PVC 5 kita lakukan juga ping ke server, yaitu ping 192.168.99.2. Kita pastikan itu tidak berhasil. Nah, ini tidak berhasil ya. Nah, jadi ini sudah kita konfigurasikan, yaitu hanya beberapa PVC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Oke, selanjutnya kita beranjak ke kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa PVC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Untuk topologinya masih sama. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server.
dengan Ether 3, dan ini yang terhubung ke jaringan LAN yaitu Ether 2. Kita definisikan dulu untuk kasus yang kedua ini, untuk PPC berapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Misal, karena di sini hanya beberapa PPC, mungkin kita bisa pilih PPC 2 dan PPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet. Sedangkan untuk PPC 1, PPC 4, dan PPC 5 itu bisa ping ke internet. Dan juga untuk si server pun bisa ping ke internet. Maka chain apa dan strategi apa yang bisa kita gunakan di kasus ketiga ini? Untuk chain itu kita bisa menggunakan chain forward ya teman-teman. Dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir PPC. Jadi kata kuncinya itu adalah drop, view, dan mengizinkan sisanya 1, 4, 5 dan server. Berarti accept, terus sisanya itu any. Langsung kita praktikkan saja di Winbox. Kita pergi ke menu IP, kemudian firewall. Kita bisa disable aja yang ini ya teman-teman. Jadi konfigurasinya ada tapi tidak aktif. Kita bisa klik kalau X. Lalu kita bisa add. Kita definisikan untuk PPC 2 dan 3. Yang pertama PPC 2 di sini di bagian generalnya. Kita sepakat menggunakan forward karena melewati router. Kemudian short address-nya kita isikan IP address si PPC 2 192.168. Kita coba lihat dulu. Delapan 254 Untuk DST address-nya kita kosongkan saja. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang ICMP karena kita ingin memblokir sisanya. Karena kita ingin memblokir PPC 2 dan PPC 3 untuk akses ping ke internet. Maka protokol yang cocok adalah ICMP. Nah, untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 yang mengarahkan mikrotik. Dan-nya itu generalnya itu kita pilih yang drop. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, jadi di sini kita melakukan drop untuk PPC 2. Nah, selanjutnya kita lakukan satu lagi untuk si PPC 3. Jadi kita lakukan copy di sini. Lalu di bagian general. Nah, untuk si short address-nya kita kasih si IP si PPC 3 yaitu, kita lihat dulu IP si PPC 3 yaitu 253. Bisa langsung kita isi saja di sini 253. Nah, untuk protokolnya tetap sama, outnya tetap sama, dan di bagian DEN action-nya itu juga sama. Lalu kita bisa lakukan apply, lalu oke. Jadi di sini kita punya dua rule drop untuk PPC 2 dan PPC 3, di mana dia diblokir untuk akses ke internet. Kita bisa buat satu rules lagi, accept any. Jadi di sini kita punya dua drop untuk PPC 2 dan 3, di mana dia diblokir untuk akses ke internet. Kita buat satu rules lagi, accept any, di mana kita izinkan sisanya yaitu 1, 4, dan 5, dan server itu bisa ping ke internet. Kita pergi lagi ke Winbox, kita bisa buat lagi untuk sisanya itu 1, 4, 5 yang diizinkan. Kita pergi ke add, lalu di bagian if generalnya untuk chainnya kita setuju menggunakan forward karena dia melewati router. Untuk SRC address-nya teman-teman bisa kosongkan saja. Kemudian untuk protokolnya kita menggunakan ICMP, dan untuk out interface-nya kita gunakan yang Ether 1. Dan untuk DEN-nya di bagian action kita ingin izinkan, berarti kita
accept ya. Lalu lakukan apply, lalu oke. Sampai saat ini sudah selesai untuk kasus ketiga. Kita bisa lakukan uji coba. Kita lakukan uji coba satu persatu. Kita coba ping di PPC 2. Ping 888. Lalu kita enter. Itu dipastikan tidak bisa ya, karena sudah kita drop. Lalu PPC 3. Kita coba ping 8888. Itu juga dipastikan tidak bisa karena sudah kita drop. Dan sisanya itu bisa. Nah, mungkin itu saja dari kasus yang ketiga. Hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Jadi di kasus yang keempat ini ada memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Kita coba buka ke network-nya. Jadi di sini saya memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan LAN-nya saya akan menambahkan satu klien. Kita klik kanan lalu node. Lalu karena saya sudah memiliki Linux, jadi saya gunakan Linux. Di sini untuk ikonnya kita ganti menjadi Linux. Nah, di sini saya menggunakan Linux desktop. Lalu slash. Lalu untuk image-nya yaitu Linux select 64 bit. Nah, selanjutnya untuk emu option-nya kita hapus dulu. Lalu kita save. Kalau sudah kita save, bisa langsung kita nyalakan. Dan juga kita hubungkan ke switch. Lalu save. Di sini bisa kita disable aja ya teman-teman. Kita disable. Nah, ini sudah kita disable. Strategi yang kita gunakan adalah drop any ya teman-teman. Drop itu artinya memblokir, any itu semuanya. Untuk chainnya kita menggunakan chain forward. Kita bisa klik E di sini. Untuk chainnya kita menggunakan chain forward dan short address-nya bisa kita kosongkan karena ingin memblokir. Untuk protokolnya kita gunakan yang TCP atau HTTPS. Kita gunakan TCP. Dan untuk DST portnya itu 443. Kemudian kita pergi ke advance. Itu menu tambahannya. Untuk TLS hostnya kita tulis bintang youtube.com. Nah, sudah. Dan di bagian actionnya kita ingin lakukan drop atau memblokir, jadi kita pilih drop. Oke, bisa kita lakukan apply lalu oke. Setelah itu bisa kita lakukan pengujian ya teman-teman. Kita buka penyebabnya dulu, kita buka terminal Linux. Kita sabar dulu aja karena membuka Linux itu agak lama. Nah, di sini sudah terbuka ya teman-teman. Kita tunggu lagi karena agak sedikit lama. Di sini kita bisa ketik youtube.com.
Pastikan tidak bisa, karena kita sudah blokir akses YouTube-nya. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena kita tadi sudah membloknya. Jadi inilah cara memblokir situs HTTPS YouTube. Oke. Jadi selanjutnya di sini ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Di sini kita coba pergi ke VNet-nya. Kita pergi ke Winbox, kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Jadi kita bisa edit pada rules ini. Kita pergi ke den-nya, itu action. Untuk lognya kita ketik, kita centang. Kemudian di sini ada log traffic. Jadi log traffic ini seperti pemberitahuan jika ada klien yang akses ke YouTube. Jadi kita bisa ketik di sini ada klien akses YouTube. Ini itu cuma pemberitahuan jika ada klien yang akses YouTube. Oke, kita bisa lakukan apply, lalu oke. Di sini kita coba pengujian ulang di Linux. Lalu di sini bisa kita ketik youtube.com. Kita lakukan pengujian ulang ya. Dipastikan ini tidak bisa ya. Agak sedikit lama ya. Nah, di sini tidak bisa ya. Nah, sebelumnya kita sudah bisa memblokir akses di YouTube. Selanjutnya kita juga bisa memblokir akses dari waktunya. Nah, kita lihat dulu. Oke, di sini ada network time protocol. Di sini ada pengaturan waktu pada router baud migratif. Dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SMTP. Mode operasi NTP yang pertama ada client mode, yang kedua server mode, dan yang ketiga peer mode, yang keempat broadcast dan multicast. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.